Halo semuanya, nama saya Alvina Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan parsing pada teknik kompilasi. Di teknik kompilasi itu terdapat dua jenis parsing. Parsing pada teknik kompilasi itu dibagi dua. Yang pertama adalah top-down parsing. Yang kedua adalah bottom-up parsing. Untuk saat ini akan kita pelajari adalah top-down parsing. Untuk top-down parsing, biasanya kita menggunakan grammar. Grammar itu misalnya kita punya E menghasilkan T aksen, E aksen menghasilkan plus TE aksen, atau MT, T menghasilkan FT aksen, T aksen menghasilkan bintang FT aksen atau MT, dan yang terakhir adalah F menghasilkan E dalam kurung atau ID. Grammar itu sendiri terbagi, dalam satu grammar terbagi menjadi pemproduksi dan hasil produksi. Jadi kalau kita punya E menghasilkan TE aksen, yang sebelum tanda panah kita sebut sebagai pemproduksi. Yang setelah tanda panah kita sebut sebagai hasil produksi. Dalam satu grammar boleh terdiri dari banyak hasil produksi, jadi tidak hanya satu. Nah, selain itu untuk top down parsing kita harus pastikan grammar yang kita punya sudah tidak memiliki left recursive dan left factoring. Tidak ada left recursive dan left factoring. Untuk materi left recursive dan left factoring tidak akan kita jelaskan di sini. Jadi untuk soal yang ada sudah dipastikan tidak ada left recursive dan left factoringnya lagi. Nah, setelah kita memastikan sudah tidak ada left recursive dan left factoringnya, kita cari nilai first. Cari nilai first. Sekarang kita lihat, di sini kita punya 5 grammar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 grammar. Karena kita punya 5 grammar, maka kita punya 5 first. First itu apa? First itu adalah karakter pertama pada hasil produksi. Jadi kalau misalnya tadi kan saya udah bilang hasil produksi itu boleh lebih dari satu. Jadi kalau misalnya hasil produknya lebih dari satu, otomatis dalam satu grammar dia memiliki beberapa first. Balik lagi, first adalah karakter pertama pada hasil produksi. Cuman dia punya syarat. Syaratnya adalah first itu tidak boleh variabel. Kalau ada yang bingung variabel itu apa, kita lihat aja di grammar variabel itu adalah huruf besar. Kalau kita lihat di grammar yang kita punya, berarti variabelnya adalah E aksen, T aksen, dan F. Oke ya. Sekarang kita cari dari first paling atas, yaitu firstnya E. First E. Tadi saya bilang first adalah karakter pertama pada hasil produksi. Kita lihat di sini hasil produksinya adalah TE aksen. TE aksen. Kita lihat karakter pertamanya. Karakter pertamanya adalah huruf T. Sedangkan tadi saya bilang first itu tidak boleh variabel. T itu adalah variabel. Jadi T itu nggak boleh jadi firstnya E. Gimana caranya supaya si E tetap punya first? Caranya adalah karena di sini karakter pertamanya adalah variabel T, kalian cari grammar di bawahnya yang pemproduksinya adalah huruf T. Lihat, pemproduksinya adalah huruf T, berarti kita ke grammar di baris ketiga. Kita di sini punya T menghasilkan FT aksen. Ya, kita bisa cari firstnya di firstnya T, karena T adalah karakter pertama pada hasil produksi. Sekarang kita lihat, si T itu menghasilkan apa? T itu menghasilkan FT aksen. Karakter pertamanya adalah F. Ternyata F ini adalah variabel juga. Dia adalah huruf besar, dia variabel, berarti dia tidak boleh jadi first. Oleh karena itu kita pindah lagi ke grammar yang pemproduksinya adalah huruf F. Di sini kita punya F menghasilkan E dalam kurung dan ID. Di sini kita punya dua hasil produksi. Hasil produksi yang pertama adalah E dalam kurung. Hasil produksi yang kedua adalah ID. Berarti kita punya dua first di sini. Kita lihat karakter pertama di hasil produksi yang pertama, yaitu buka kurung. Berarti buka kurung adalah firstnya E.
Sekarang kita lihat di hasil produksi yang kedua, yaitu ID. ID adalah singkatan dari identity, berarti di satu kesatuan. Karakter pertamanya berarti ID. Dari sini kita bisa dapat first-nya E adalah buka kurung dan ID. Sekarang kita lanjut ke grammar berikutnya, yaitu first-nya E aksen. Kita lihat E aksen itu menghasilkan plus TE aksen atau empty. Kita lihat di hasil produksi yang pertama, karakter pertamanya adalah plus. Plus bukan variabel, berarti plus boleh jadi first-nya E aksen. Oke ya. Sekarang kita ke selanjutnya, hasil produksi yang kedua adalah empty. Empty juga bukan variabel, berarti empty boleh jadi first. Selanjutnya, kita ke first-nya T. T kita lihat hasil produksinya adalah FT aksen. Karakter pertamanya adalah F. Karena F adalah variabel, kita pindah ke grammar yang pemproduksinya adalah huruf F. Di sini kita punya dua hasil produksi, E dalam kurung dan ID. Sama seperti first-nya E, berarti first-nya T adalah buka kurung dan ID. Selanjutnya, first T aksen. Ya, T aksen. T aksen memiliki dua hasil produksi juga, yaitu bintang FT aksen dan empty. Ya, dari hasil produksi yang pertama kita bisa lihat karakter pertamanya adalah bintang. Di hasil produksi yang berikutnya adalah empty. Selanjutnya yang terakhir adalah first yang kita punya, first F. Lihat ada dua hasil produksi. Dari hasil produksi yang pertama, karakter pertama adalah buka kurung. Di hasil produksi yang kedua adalah ID. Berikut first yang kita punya dari grammar yang ada. Selanjutnya setelah kita cari nilai first-nya, yang kita lakukan adalah mencari nilai follow. Ya. Follow itu apa? Follow adalah karakter yang mengikuti di belakangnya. Contohnya ya, misalnya saya punya A, B, C. Ya. Follow-nya A adalah B. Jadi yang pas banget di belakangnya. Follow-nya A itu bukan BC tapi B. C itu adalah follow-nya B. Oke ya. Berikutnya, seandainya saya punya A plus B. Follow-nya A adalah plus. Yang pas di belakangnya. Tapi seandainya yang saya punya adalah ADE, follow-nya A itu tidak ada. Kenapa? Karena follow itu sama seperti first, dia tidak boleh variabel. Ya. Tidak boleh variabel. Jadi dia cuma boleh terminal dan simbol. Untuk menentukan follow, kita menggunakan algoritma. Biasanya kita sebut sebagai algoritma follow. Algoritma follow itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah jika S adalah start simbol, contohnya ya, misalnya S menghasilkan AB atau C, maka dolar adalah follow S. Itu algoritma yang pertama. Untuk algoritma yang kedua adalah jika A menghasilkan alfa B beta, maka semua first beta adalah follow B kecuali empty. Oke. Dan yang terakhir adalah yang ketiga. Untuk algoritma yang ketiga itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah jika A menghasilkan alfa B, maka semua follow A adalah follow B. Ya, itu untuk algoritma 3A. Untuk yang 3B-nya, jika A menghasilkan alfa B beta, dan ingat ya, ini ada dan, berarti semua kondisi harus terpenuhi. Dan first beta adalah
empty, maka semua follow A adalah follow B. Sekarang kita coba kerjain dari dari grammar yang kita punya. Sama seperti first, karena kita punya 5 grammar, maka kita juga punya 5 follow. Yang pertama adalah follow A. Sekarang kita lihat lagi soalnya ya. Dari sini kita bisa lihat kita punya beberapa grammar 1 sampai 5. Tadi di algoritma yang pertama katanya jika S adalah start symbol, maka dollar adalah follow S. Maaf. Sekarang kita harus cari tahu dulu start symbol itu yang mana. Start symbol itu adalah pemproduksi dari grammar paling atas. Start symbol adalah pemproduksi di grammar paling atas. Sekarang kita lihat di grammar paling atas adalah grammar nomor 1. Pemproduksinya siapa? Pemproduksinya adalah huruf E, adalah variabel E. Berarti E adalah start symbol. Karena E adalah start symbol, maka dollar adalah follow E. Oke ya. Jadi untuk start symbol kita menggunakan algoritma yang pertama. Itu dengan menggunakan algoritma. Untuk follow ini kita menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah cara cheat. Cara algoritma seperti yang kita tahu tadi, ada 3 algoritma, dan cara cheat itu adalah kita lihat di hasil produksi. Di sini kita punya 6 grammar, kita lihat di hasil produksi di setiap grammar. Tadi kan sebelumnya kita udah tahu follow itu adalah karakter yang ada di belakangnya dan tidak boleh variabel, dia cuma boleh simbol dan terminal. Sekarang kita pengen cari follow-nya E, kita lihat di hasil produksi. Lihat di hasil produksi yang pertama, di grammar pertama tidak ada E, nggak usah kita hiraukan. Yang kedua juga tidak ada E, yang ketiga tidak ada E, yang keempat tidak ada E, yang kelima kita punya E dalam kurung. Kita lihat di sini kita punya E dalam kurung. Tadi follow adalah karakter di belakangnya. Kan kita mau cari follow E, berarti kita cari karakter yang ada di belakangnya huruf E. Di belakangnya huruf E itu ada simbol tutup kurung. Berarti tutup kurung adalah follow-nya E. Oke ya. Berikutnya sekarang kita mau cari follow-nya E aksen. Menggunakan cara algoritma. Nah, untuk algoritma kita hanya bisa cari algoritma berdasarkan grammar di atasnya. Sekarang kita lihat E aksen. E aksen itu ada di grammar di baris kedua. Berarti kita cuma bisa cari follow E aksen di grammar atasnya, yaitu grammar E menghasilkan TE aksen. Ya, karena E aksen ada di baris kedua, berarti kita cuma bisa cari follow-nya E aksen dari grammar atasnya. Jadi seandainya nanti saya pengen cari follow-nya T aksen. T aksen itu ada di baris keempat. Berarti saya cuma bisa cari follow-nya T aksen itu di grammar baris pertama, kedua, dan ketiga. Dan seterusnya. Kita balik lagi ke algoritma yang kita punya. Di sini kita lihat ya. Untuk algoritma 1 kita hanya pakai untuk start symbol. Jadi kalau start symbolnya kita udah cari nih, follow-nya, algoritma 1 udah nggak usah kita pakai lagi. Berarti sekarang kita kemungkinan algoritma yang kita pakai cuman algoritma 2, 3A sama 3B. Sekarang kita lihat dulu algoritma yang 2. Dia bilang kan jika A menghasilkan alfa B beta. Terus yang 3A, jika A menghasilkan alfa B. Yang 3B, jika A menghasilkan alfa B beta. Nah, A, alfa, B, dan beta itu adalah posisi. Ya, A, alfa, B, dan beta itu adalah posisi. Maksudnya adalah kita lihat dari grammar yang kita punya. Tadi kan kita mau cari follow-nya E aksen yang ada di baris kedua berdasarkan grammar di line pertama, yaitu E menghasilkan TE aksen. Sekarang kita cari posisinya E, TE aksen itu apa? E itu adalah A, T adalah alfa, E aksen adalah B. Jadi cuma ada 2 kemungkinan, kalau nggak A alfa B, kalau nggak A alfa B beta. Cuma ada 2 kemungkinan itu. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah A alfa B, berarti kemungkinan yang kita pakai adalah algoritma 3A. Kenapa? Karena di 2 kita harus ada betanya, sedangkan di E menghasilkan TE aksen ini nggak ada betanya. 3B juga gitu, harus ada betanya, sedangkan di E menghasilkan TE aksen itu nggak ada betanya. Berarti kemungkinan yang bisa kita pakai cuma algoritma 3A.
Katanya, jika A menghasilkan alfa B, betul, maka semua follow A adalah follow B. Semua follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow E adalah follow aksen. Sekarang kita udah punya belum follownya E? Sudah, berarti kita tinggal copy paste doang. Ya, itu baru cara algoritma. Yang berikutnya adalah cara cheat, seperti yang tadi saya bilang. Untuk cara cheat ini, kita lihat lagi di semua hasil produksi. Di semua hasil produksi, setelah huruf E aksen, ada nggak terminal atau simbol? Ada E aksen, tapi di belakangnya nggak ada karakter apapun. Di belakangnya E aksen nggak ada E aksen, nggak ada E aksen, nggak ada E aksen. Berarti follow-nya E aksen itu hanya $, dan tutup kurung. Berikutnya adalah follow T. Ya, follow T. T itu ada di baris ketiga, berarti kita cuma bisa cari di baris pertama dan baris kedua. Yang baris pertama coba kita lihat ya, di E menghasilkan TE aksen. Sekarang kita balik lagi nih ke algoritmanya. Dari sini kita lihat ya, jika A menghasilkan gini, maka semua first beta adalah follow B. Ya, adalah follow B. Yang A juga gitu. Jika A menghasilkan begini-begini, maka semua follow A adalah follow B. Berikutnya juga, jika A menghasilkan alpha B beta dan begini, maka follow B. Ya, sekarang kita lihat. Di 2, di 3A, di 3B, semuanya mengacu ke follow B. Kenapa? Karena kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Kita cuma bisa cari follow karakter yang ada di posisi B. Sekarang tadi follow T itu grammarnya ada di baris ketiga, berarti kita cuma bisa cari di 1 sama 2. Di baris yang pertama, E menghasilkan TE aksen, kita mau cari follow-nya T ya. Kita lihat, T itu ada di posisi apa? T itu ada di posisi alpha. T ada di posisi alpha, berarti kita nggak bisa cari follow-nya T di grammar ini, karena kita cuma bisa cari follow karakter yang ada di posisi B. Sekarang kita coba lihat di baris yang kedua. Di sini ada E aksen menghasilkan plus TE aksen. Empty nggak usah kita, hasil produksi yang empty nggak usah kita masukin karena dia tidak mengandung huruf T. Sekarang kita coba posisiin ya. E aksen adalah A, plus adalah alpha, T adalah B, E aksen adalah theta. Kita mau cari follow T. T ada di posisi B, berarti kita bisa cari follow-nya T dengan menggunakan grammar ini, ya. Balik lagi ke algoritma yang kita punya. Di sini kita punya A menghasilkan alpha B beta. Yang di sini yang bisa A alpha B beta adalah algoritma 2 dan algoritma 3B. Untuk yang algoritma 2, katanya jika A menghasilkan alpha B beta, betul ya, jika A menghasilkan alpha B beta, maka semua first beta adalah follow B. First-nya beta. Sekarang pertanyaannya adalah kita sudah punya first-nya beta atau belum? Makanya, sebelum kita mengerjakan follow, kita harus cari first-nya dulu. Jadi kita udah punya nih first-nya beta. Beta itu adalah E aksen. Kita udah punya first-nya E aksen. First-nya E aksen adalah plus dan empty. Plus dan empty. Tapi di algoritma 2 ada syaratnya lagi. Maka semua first beta adalah follow B kecuali empty. Ya, semua first beta adalah follow B kecuali empty. Di sini first beta yang kita punya atau first E aksen yang kita punya adalah plus dan empty. Jadi yang kita masukkan cukup plusnya aja. Empty-nya nggak usah kita masukin. Empty-nya bukan follow-nya si T. Ya, itu katanya si algoritma kedua. Ya, di sini yang bisa A alpha B beta itu ada 2 ya. Ada algoritma 2 sama algoritma 3B dan dua-duanya harus kita pakai. Jangan saya udah pakai algoritma 2, saya nggak mau 3B, itu nggak boleh. Atau saya udah 3B, saya nggak mau pakai 2, itu nggak boleh. Jadi dua-duanya harus kalian coba. Ya. Untuk algoritma yang 3B, jika A menghasilkan alpha B beta, benar ya. Dan first beta adalah empty. Beta itu adalah E aksen. Ya. Dan first-nya E aksen adalah empty. Sekarang kita cek dulu nih. First-nya E aksen ada empty-nya nggak? Oh, ternyata first-nya E aksen itu ada empty. Berarti kita bisa pakai algoritma 3B. Jika nih, misal aja ya, misalnya first-nya E aksen itu nggak ada empty-nya, cuman plus doang. Berarti kita nggak usah pakai algoritma 3B.
Jadi 3B itu hanya jika A menghasilkan alfa B beta dan first betanya ada empty-nya. Ya, karena di sini ada empty-nya berarti kita pakai nih algoritma 3B. Jika A menghasilkan alfa B beta dan first beta adalah empty, maka semua follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow E aksen adalah follow-nya T. Kita sudah punya follow-nya E aksen, berarti tinggal kita copy paste aja. Oke, selesai follow T. Yang selanjutnya, kita mau kerjain follow-nya T aksen. Follow T aksen. Ya. T aksen itu ada di baris keempat. T aksen itu ada di baris keempat, berarti kita cuma bisa cari follow di baris ke-1 sampai 3. Di 1 itu nggak ada karakter T aksen, berarti kita nggak usah pakai. Di yang grammar yang di baris kedua juga tidak ada T aksen ya, berarti kita nggak usah pakai. Satu-satunya kemungkinan hanyalah grammar di baris ketiga, yaitu T menghasilkan FT aksen. Ya, sekarang kita posisikan lagi. T adalah A, F adalah alpha, T aksen adalah B. Ya, kita mau nyari follow-nya T aksen, kita cuma bisa cari follow di karakter yang ada di posisi B. T aksen ada di posisi B, berarti bisa kita cari. Ya, balik lagi ke algoritma. A menghasilkan alfa B itu adalah algoritma 3A. Katanya jika A menghasilkan alfa B benar, maka semua follow A adalah follow B. Semua yang follow T adalah follow-nya T aksen. Follow-nya T kita udah punya, tinggal copy paste. Ya, itu cara algoritma. Sekarang kita cara cheatnya. Setelah huruf T aksen, ada nggak terminal atau simbol? Nggak ada T aksen, nggak ada T aksen. Ada T aksen tapi di belakangnya nggak ada karakter lagi. Di keempat juga di belakang T aksen nggak ada karakter lagi. Di yang kelima nggak ada huruf T aksen ya. Berarti follow-nya T aksen hanya plus dolar sama tutup kurung. Yang terakhir adalah follow F. Follow F. F ada di baris kelima, berarti kita cuma bisa cari 1 sampai 4. Di 1 nggak ada F, 2 nggak ada F, 3 ada F. 3 ada F, tapi F-nya itu ada di posisi alpha. Ingat ya, kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Karena dia ada di posisi alpha, berarti kita nggak bisa cari. Otomatis kita cari di T aksen menghasilkan bintang FT aksen. Ingat, empty nggak usah kita tulis karena dia tidak mengandung huruf F. Kita posisikan lagi. T aksen adalah A, bintang adalah alpha, F adalah B, T aksennya adalah beta. Ya, kita mau cari follow F, F-nya ada di posisi B, berarti kita bisa cari. Balik lagi ke algoritma. Karena A, alpha, B, beta, berarti kita pakai algoritma 2 dan 3B. Untuk yang 2, jika A menghasilkan alpha, B, beta, maka semua first beta adalah follow B, kecuali empty. First B, beta, berarti first T aksen. Kita udah punya nih first-nya T aksen. First-nya T aksen adalah bintang dan empty. Tapi karena tadi kata algoritma 2 kecuali empty, yang kita tulis hanyalah bintangnya aja. Ya. Berikutnya kita balik ke algoritma lagi. Algoritma 3B. Jika A menghasilkan alpha, B, beta, dan first beta adalah empty. Tadi di first-nya T aksen adalah bintang dan empty. Berarti kita bisa menggunakan algoritma 3B. Maka semua follow A adalah follow B, semua follow A adalah follow B. Semua follow T aksen adalah follow F. Kita udah punya follow-nya T aksen, tinggal di copy paste. Itu baru cara algoritma. Berikutnya adalah cara cheat. Kita lihat di grammar yang kita punya, setelah huruf F, ada nggak huruf kecil yang biasa kita sebut terminal atau simbol? 1 nggak ada F, 2 nggak ada F, 3 ada F, tapi belakangnya adalah variabel. Follow itu nggak boleh variabel. Berikutnya kita juga punya F, tapi di belakangnya F adalah variabel. Follow nggak boleh variabel. Di 5 nggak ada F, berarti follow F cuman ini aja. Sekian untuk follow dari grammar yang kita punya. Setelah kita punya first, terus kita juga udah punya follow. Berikutnya adalah buatlah tabel parsing. Ya. Berikutnya yang akan kita buat adalah tabel parsing. Tabel parsing. Ya. Langkah berikutnya kita bikin tabel parsing. Tabel, seperti yang kita ketahui, tabel itu terdiri dari baris dan kolom.
baris itu adalah yang ke bawah, kolom itu adalah yang ke samping. Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu yang jadi baris atau yang ke bawah itu apa. Yang jadi baris atau yang ke bawah itu adalah variabel yang kita punya. Variabel yang kita punya itu adalah E aksen, T aksen, dan F. Itu yang jadi baris. Ya. Nah, yang jadi kolom itu adalah terminal dan simbol yang kita punya. Terminal yang kita punya di soal ini adalah ID. Ya. Lalu simbol yang kita punya adalah plus, bintang, ya, plus bintang, buka kurung, tutup kurung, dan yang terakhir adalah kita jangan lupa tambahkan dolar. Dolar ini fungsinya buat apa? Dolar ini fungsinya untuk menunjukkan sudah selesai. Ya, dolar ini kita gunakan untuk menunjukkan sudah selesai. Nah, ini tabel yang kita punya. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya untuk ngisi tabelnya. Caranya adalah kalian lihat first-nya. Jadi untuk ngisi tabel, kalian lihat first. Kalau misalnya di first kalian ketemu empty, baru kalian lihat follow. Sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat. Di sini kita mulai dari paling atas, dari si E. First-nya E itu adalah buka kurung dan ID. First-nya E adalah buka kurung dan ID. Buka kurung sama ID ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari TE aksen. Ya. Berarti di buka kurung yang kita tulis adalah E menghasilkan TE aksen. Begitu juga dengan di ID, E menghasilkan TE aksen. Ya. Jadi untuk isi tabel kalian lihat first-nya. First-nya dapat dari mana? Itu yang kalian tulis di tabel. Berikutnya, E aksen. Kita lihat E aksen itu first-nya ada plus sama empty. Plus dapatnya dari mana? Plus ini dapatnya dari karakter pertama pada hasil produksi plus TE aksen. Berarti di plus yang kita tulis adalah E aksen menghasilkan plus TE aksen. Oke ya, berikutnya adalah empty. Tadi saya udah bilang, untuk ngisi tabel kalian lihat first. Kalau di first kalian ketemu empty, baru lihat follow. Ya. Nah, ternyata di sini di first-nya E aksen kita ketemu follow. Di first-nya E aksen kita ketemu follow. Makanya kita lihat follow-nya si E aksen. Follow-nya E aksen itu ada siapa aja? Ada dolar sama tutup kurung. Maka di kolomnya dolar dan tutup kurung yang kita tulis adalah E aksen menghasilkan empty. Di dolar kita tulis E aksen menghasilkan empty. Di tutup kurung kita juga E aksen menghasilkan empty. Oke ya. Selanjutnya ke follow T. Kita mau isi tabel di T. Kita lihat first-nya T lagi. T itu ada buka kurung sama ID. Buka kurung sama ID itu berasal dari mana? Dari FT aksen. Berarti di buka kurung yang kita tulis adalah T menghasilkan FT aksen. Begitu juga dengan ID. T menghasilkan FT aksen. Oke ya. Sekarang berikutnya. Kita mau isi tabelnya si T aksen. T aksen kita lihat lagi first-nya. First-nya ada bintang. Bintang itu dapat dari mana? Bintang ini kita dapat dari karakter pertama di hasil produksi bintang FT aksen. Berarti di bintang yang kita tulis adalah T aksen menghasilkan bintang FT aksen. Oke ya. Dan ternyata kita di sini ketemu empty lagi. Kalau kita ketemu empty di first, berarti kita lihat follow. Karena di sini T aksen, berarti kita lihat follow-nya T aksen. Follow-nya T aksen itu ada plus dolar sama tutup kurung. Berarti di plus di dolar sama di tutup kurung yang kita tulis adalah T aksen menghasilkan empty. T aksen menghasilkan empty. Terus T aksen menghasilkan empty sama di sini T aksen menghasilkan empty. Oke. Sekarang berikutnya yang F. Yang F ya. Kita mau ngisi yang F, kita lihat kita lihat first-nya F. First-nya F itu ada buka kurung. Buka kurung ini dapat dari mana? Buka kurung ini didapat dari karakter pertama dari E dalam kurung. Berarti di buka kurung yang kita tulis adalah F menghasilkan E dalam kurung.
ID dapat dari mana? ID dapat dari hasil produksi ID. Berarti di ID yang kita tulis adalah F menghasilkan ID. Itu cara ngisi tabel parsing. Setelah kita selesai mengerjakan tabel parsing, yang terakhir adalah kita melakukan langkah terakhir. Langkah terakhir dari top down parsing ini adalah telusuri pergerakan parsing. Telusuri pergerakan parsing. Langkah berikutnya adalah pergerakan parsing. Pergerakan parsing. Nah, untuk pergerakan parsing ini kita dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah stack, yang kedua adalah input, yang ketiga adalah output. Ya. Stack, input, output. Nah, yang jadi stack awal itu adalah start symbol. Start symbol kita adalah E. Ya, start symbol kita adalah E. Jangan lupa tambahkan dolar di depannya. Ya. Nah, untuk inputannya, nanti inputannya itu ada di soal. Jadi kalian gak usah bingung inputannya dari mana. Inputan itu udah ada di soal. Misalnya inputannya adalah ID plus ID. Tugas kalian adalah menambahkan dolar di belakangnya. Ya. Nah, dolar ini fungsinya buat apa? Tadi kan saya udah bilang dolar itu fungsinya adalah untuk menunjukkan udah selesai. Jadi sebenarnya teknik kompilasi ini lanjutan dari teori bahasa otomata, bahasa. Jadi kita harusnya familiar dengan yang namanya bahasa. Kalau di bahasa kita kenal yang namanya kalimat. Ya, kita kenal yang namanya kalimat. Kalau di kalimat, tanda kalimatnya sudah selesai itu diakhiri dengan tanda titik. Ya, jadi kalau misalnya saya punya Alvina pergi ke pasar, itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk di grammar, untuk menunjukkan sudah selesai kita menggunakan dolar. Ya, jadi kalau misalnya saya pengen tulis Alvina selesai. Ya. Kalau di grammar berarti Alvina grammar dolar. Oke ya. Nah, berikutnya. Sekarang bagaimana menentukan outputnya? Untuk menentukan outputnya kita berdasarkan tabel yang kita punya. Dengan cara membandingkan yang paling kanan dari stack dengan yang paling kiri dari input. Sekarang kita bandingkan. E ketemu ID. Kita lihat di tabel. E ketemu ID menghasilkan TE aksen. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kan tadi saya udah bilang dolar ini fungsi untuk menunjukkan sudah selesai. Sedangkan kita lihat di stack-nya. Di stack ini dolarnya ada di depan. Ya, dolarnya ada di depan. Sekarang gimana caranya supaya saya bisa tetap baca tulisan Alvina ini, tapi dolarnya di belakang? Caranya adalah saya harus mereverse, saya harus ganti. Jadi, dolar Anifla. Ini dibacanya Alvina. Bacanya dari kanan ke kiri. Ya. Jadi, begitu juga dengan tabel yang kita, dengan pergerakan parsing yang akan kita lakukan. Posisinya harus di reverse. Gimana saya supaya bisa baca TE aksen? Tulisannya harus diubah jadi E aksen T, harus dibalik, ya. Nah, output ini maksudnya apa sih? Di sini ada E menghasilkan TE aksen. Maksudnya adalah E di stack akan kita ganti dengan TE aksen. Jadi, karena tadi saya bilang posisinya harus di reverse, TE aksen itu berubah menjadi E aksen T. Ya, dolarnya kita turunin aja. Berikutnya inputnya tetap kita turunin ID plus ID dolar. Sekarang kita bandingin lagi T ketemu ID. T ketemu ID adalah T menghasilkan FT aksen. Maksudnya adalah T di stack akan kita ganti dengan FT aksen tapi posisinya dibalik. Berarti kita ganti jadi T aksen F. E aksen karena nggak kita apa-apain itu kita turunin aja. E aksen dolar. Inputannya juga sama, ID plus ID
$. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika di stack itu ada lebih dari 1 T? Ya, bagaimana jika di stack ini ada lebih dari satu T, misalnya aksen TT. Yang kita ganti itu yang mana? Yang kita ganti hanyalah T paling kanan. Ya, yang akan kita ganti menjadi FT aksen itu hanyalah T paling kanan. Ingat ya, yang kita ganti hanyalah karakter paling kanan. Berikutnya, sekarang kita bandingin lagi F ketemu ID. F ketemu ID adalah F menghasilkan ID. F menghasilkan ID, maksudnya adalah F paling kanan di stack akan kita ganti dengan ID. Kita ganti ID, sisanya kita turunin. T aksen, E aksen, $. Inputannya tetap sama, ID plus ID, $. Berikutnya kita bandingkan lagi. ID ketemu ID, ID ketemu ID. Jika pembandingnya sama, maka dia harus di-pop, dia hilang. ID ketemu ID, hilang, pop. Ya, karena hilang berarti sekarang di stack sisanya tinggal E aksen, T aksen. Begitu juga dengan di input, karena ID-nya sudah hilang, sisanya adalah plus ID $. Sekarang kita pop pada ID ya. Sekarang kita bandingkan lagi T aksen ketemu plus. T aksen ketemu plus itu adalah T aksen menghasilkan empty. Ya, empty nggak usah kita tulis, itu nggak masalah. Jadi sisanya adalah $E aksen. Ya. Berikutnya plus ID $. Kita bandingkan lagi E aksen ketemu plus. E aksen ketemu plus itu adalah E aksen menghasilkan plus TE aksen. Maksudnya apa? E aksen yang kita punya akan kita ganti dengan plus TE aksen, tapi posisinya dirubah. Jadi $E aksen T plus. Oke ya. Di sini kita punya plus ID $. Bandingkan lagi. Plus ketemu plus, karena pembandingnya sama kita pop. Kita hilangin, kita hapus pop plus. Berarti sisanya adalah $E aksen T. Di sini sisanya adalah ID $. Sekarang kita lihat T ketemu ID. T ketemu ID itu adalah T menghasilkan FT aksen. Maksudnya adalah T kita ganti dengan FT aksen yang posisinya diubah. Berarti T aksen F. E aksen dan $, kita turunin aja. Sisanya ID $. F ketemu ID. F ketemu ID adalah F menghasilkan ID. Berarti F paling kanan akan kita ganti dengan ID. Sisanya kita turunin. Oke. ID $. ID ketemu ID. Karena pembandingnya sama, kita hapus. Pop ID. Sisanya adalah $E aksen, T aksen. Di sini sisa $, doang, karena ID-nya udah kita hilangin. T aksen ketemu $. T aksen ketemu $, itu adalah T aksen menghasilkan MT. MT nggak usah kita tulis, nggak masalah. Berarti sisanya adalah E aksen $. Di sini sisanya $. E aksen ketemu $, adalah E aksen menghasilkan MT. MT nggak usah kita tulis, nggak masalah. Sisanya adalah $, ketemu $. Jika $, sudah ketemu $, berarti accept. Ya. Inputan yang kita punya bisa diterima. Ya, jadi begitulah caranya kita melakukan top-down parsing. Jadi hasil akhirnya adalah kita untuk menentukan inputan yang kita punya itu akan diterima atau ditolak. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, yaitu accept atau reject. Jadi ada mungkin juga jika hasilnya adalah reject. Reject itu jika ketika kita mau membandingkan itu tidak ada outputnya di tabel, itu bisa kemungkinan hasilnya adalah reject. Sekian materi untuk top-down parsing. Sampai jumpa di materi berikutnya.